fan club asal Cina dari sang aktor itu telah meluncurkan kampanye truk publik. Poster promosi Knock-Off itu dirilis di IMDb. Apakah Disney menyadari hal ini? Perusahaan A mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Hello everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. Teman-teman, kita mau toalan yuk di Instagram. Nanti langsung follow @yourselfkim ya. Tenang aja, langsung aku follow back kok. By the way, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang bagaimana update dari kasusnya Kim Soo-hyun dan juga Kim Se-ron. Tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, aku izin ya guys untuk nge-spill produk lip balm yang aku pakai. Ini adalah lip balm dari Wardah yang Lip Rescue. Aku sendiri udah pakai ini selama mau sebulan terakhir dan hasilnya emang bagus banget gitu. Selain dapat membantu untuk mencerahkan bibir, ini juga dapat membuat bibir itu jadi lebih lembab, halus, dan ini tuh juga dapat membantu untuk menguatkan lip barrier guys, untuk bibir tampak lebih sehat dan juga plum ya. Buat kalian juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Untuk pertama, kita bakal bahas dulu tentang bagaimana ayah dari mendiang Kim Se-ron yang meminta pemilik rumah untuk mengembalikan uang deposit sebesar 50 juta won hanya 1 hari setelah pemakamannya. Tetapi saat itu ditemukan bahwa orang lain telah membayar uang deposit untuk apartemen mendiang. Jadi guys, belum lama ini ada sebuah pengungkapan baru yang mengejutkan publik mengenai rincian baru kehidupan mendiang Kim Se-ron. Kini terungkap bahwa hanya sehari setelah pemakaman mendiang, ayahnya menghubungi pemilik rumah untuk meminta kembali uang jaminan Kim Se-ron sebesar 50 juta Korea won. Akan tetapi, ayahnya kemudian mengetahui bahwa uang jaminan Kim Se-ron tidak dibayarkan oleh Kim Se-ron sendiri, melainkan seorang eksekutif dari sebuah perusahaan pendidikan yang telah membayar uang jaminannya. Eksekutif ini yang disebut sebagai Mr. A dilaporkan membayar 2 deposit berbeda untuk Kim Se-ron. Yang satu untuk apartemennya di Nohyeon-dong, tempat dia tinggal pada tahun 2023, dan yang satunya adalah untuk apartemennya di Songsu-dong, tempat dia tinggal hingga ia pergi untuk selama-lamanya. Selain itu, dilaporkan juga bahwa sahabat karib dari mendiang Kim Se-ron, kita sebut saja sebagai penyanyi B, itu juga dikabarkan turut membantu membayar uang jaminan untuk apartemen dari mendiang yang ada di Nohyeon-dong. Pada awal, Kim Se-ron diduga meminta A dan juga B untuk meminjamkan uang kepadanya, tetapi keduanya malah memilih untuk membayar uang jaminannya untuk menghindari masalah keuangan di antara kenalan. Pemilik rumah Kim Se-ron dilaporkan menjelaskan kepada ayah mendiang bahwa dia tidak dapat mengembalikan uang jaminan karena uang tersebut telah dibayarkan oleh si A, dan ayah Kim Se-ron pun mengerti akan hal tersebut. Seorang sumber dalam lantas menyatakan, tampaknya sang ayah tidak tahu bagaimana Kim Se-ron mengamankan rumah untuk disewakan. Pemilik rumah awalnya terkejut dengan permintaan ayah yang berduka, tetapi akhirnya mengembalikan uang tersebut kepada si A. Orang dalam tersebut juga menjelaskan bahwa Kim Se-ron sendiri juga bekerja keras untuk membayar pengeluarannya, di mana beliau mengatakan, Kim Se-ron tidak pernah menunggak 1 bulan pun, bahkan dalam situasi sulit itu. Saya memahami bahwa dia membayar semuanya sambil bekerja paruh waktu. Alright teman-teman, jadi intinya adalah mendiang Kim Se-ron awalnya itu kayak diduga meminta si A dan juga B untuk meminjamkan duit kepadanya nih. Tetapi untuk menghindari masalah keuangan di antara kenalan nih teman-teman, keduanya dilaporkan memilih untuk membayar uang jaminan atau uang deposit tempat tinggalnya Kim Se-ron. As you know, seperti yang kalian ketahui, jika kita itu pengen nyewa tempat tinggal nih di Korea ya, kayak nyewa apartemen misalnya, itu kan kita juga mesti bayar deposit dulu guys. Dan berdasarkan yang aku tonton di drama-drama nih guys, kalau kita keluar dari tempat tinggal tersebut atau nggak lagi di sana, kita bisa dapat lagi uang deposit tersebut. Begitu, jadi kayak uang jaminan mungkin ya, I think so. Dan begitu pula nih dengan yang terjadi dengan Kim Se-ron. Kim Se-ron kan udah berpulang ya teman-teman. Dan setelah itu ayahnya menghubungilah gitu pihak apartemen gitu, minta agar uang anaknya dikembalikan gitu. Tapi alih-alih ke si bapak, uang tersebut dikembalikan si A. Kenapa ke si A? Karena si A lah yang membayarkan uang deposit tersebut. Begitu guys. Di sisi lain, di tengah kontroversi yang telah berlanjut, beberapa fans tetap menunjukkan dukungan untuk aktor Kim Soo-hyun. Di mana belum lama ini dilaporkan bahwa fan club asal Cina dari sang aktor itu telah meluncurkan kampanye truk publik dengan layar LED untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Kim Soo-hyun. Truk-truk itu mulai muncul di area sibuk seperti stasiun Gangnam, Seoul sejak tanggal 25 April dan beroperasi hingga tanggal 30 April. Kampanye ini dipimpin oleh fan club Cina bernama Kim Soo-hyun Bar
yang resmi dibentuk pada tahun 2019 dan kini memiliki 1 juta anggota. Pada tanggal 27 April, fan club ini bahkan dikabarkan mengirimkan surat kepada Sport Dong-e untuk menjelaskan tujuan dari kampanye mereka, yakni untuk membela Kim Soo-hyun. Dalam surat tersebut, mereka menyampaikan bahwa sebagai komunitas yang mewakili 1 juta penggemar Kim Soo-hyun di Cina, mereka merasa nggak bisa lagi tinggal diam. Mereka menyoroti adanya penyebaran rumor palsu yang serius dan perundungan cyber yang sembrono terhadap Kim Soo-hyun. Dan setelah mengumpulkan suara dari para anggota klub, mereka pun memutuskan untuk mengambil tindakan. Dan guys, secara khusus melalui layar besar di truk, mereka terus menayangkan 2 pesan utama. Pesannya kayak gini, kebenaran akan menang. Terus yang kedua adalah tentang kutipan dari Kim Soo-hyun saat konferensi pers yang mengatakan, saya tidak melakukan apa yang tidak saya lakukan. Dan guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan juga, kalimat kebenaran akan menang kini juga telah menjadi slogan resmi para fansnya Kim Soo-hyun, baik itu di Korea maupun di luar negeri dalam menghadapi situasi ini. Dan guys, tidak hanya itu saja, selain kampanye besar dari fan club asal Cina, 2 fan club Korea juga bersatu dan menyewa pengacara untuk mengambil langkah hukum. Mereka menunjuk pengacara Yang Taeyong dari firma hukum Siwoo dan telah mengajukan beberapa laporan pidana ke kantor polisi Songbuk di Seoul, yang mana mereka menyasar para komentator jahat dan pelaku cyberbullying. So, dapat disebutkan bahwa di tengah masalah yang dihadapi oleh sang aktor, para penggemar tetap berada di sisinya untuk mendukung sang aktor. Next, kabar lain mengenai sang aktor adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan pengiklan yang dikabarkan telah menggugat aktor Kim Soo-hyun dan agensinya sebesar 2,80 miliar Korea won sebagai ganti rugi. Yang mana gugatan ini mengikuti gugatan sebelumnya dengan total 30 miliar Korea won oleh 2 perusahaan yang pada awal mengontrak sang aktor sebagai model iklan mereka. Jadi pada tanggal 2 Mei, menurut insider kalangan hukum, perusahaan A yang memiliki kontrak model dengan sang aktor mengajukan gugatan ke pengadilan distrik pusat Seoul. Perusahaan A dikabarkan memutuskan kontrak tersebut karena opini publik yang negatif terkait kontroversi dalam kehidupan pribadinya. Alasan pemutusan kontrak itu dianggap berasal dari sang aktor dan agensinya, dan mereka menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Sebelumnya, seperti yang udah kita bahas juga, ada perusahaan, kita sebut saja sebagai perusahaan B dan juga C, juga telah mengajukan gugatan terhadap sang aktor, menuntut total 30 miliar Korea won dalam bentuk bayaran model dan ganti rugi. Para pelaku industri lantas memprediksi bahwa akan ada lebih banyak gugatan yang menyusul dan jumlah totalnya diperkirakan akan meningkat di masa depan. Sementara itu, di tengah kontroversi yang sedang berlangsung seputar Kim Soo-hyun, serangkaian poster promosi telah menimbulkan reaksi pro kontra. Jadi, pada tanggal 2 Mei, poster promosi Knock Off itu dirilis di IMDb yang menampilkan aktor Kim Soo-hyun. Dan pada akhirnya hal ini pun lantas menuai berbagai macam reaksi nih guys dari kalangan netizen. Di satu sisi ada yang yakin bahwa mungkin fotonya itu dibuat oleh penggemar mungkin atau sumber yang gak resmi lainnya. Namun beberapa yakin bahwa itu adalah poster resmi yang dirilis oleh Disney Plus karena dipublikasikan di halaman IMDb resmi untuk serial tersebut. Namun dengan Knock Off yang masih ditunda secara resmi, tidak jelas apakah drama tersebut masih direncanakan untuk dirilis pada akhirnya ataupun tidak. But meskipun demikian, kemunculan poster ini memunculkan berbagai macam reaksi yang beragam nih guys dari kalangan netizen Korea, dan beberapa dari mereka berkomentar seperti ini. Wah, kurasa mereka benar-benar akan melanjutkannya deh. Disney pasti sudah gila. Lol, apakah ada yang akan menontonnya? Jadi ini sama sekali tidak mengungkap pemeran baru atau apapun. Ini hanya foto barunya. Apakah Disney menyadari hal ini? Wah, mereka akan melakukan hal ini begitu saja. Dia memang tampan sih. Apakah semua orang sudah gila? Mereka benar-benar menerbitkan ini ya? Kupikir acaranya di cancel. Apa nih yang dilakukan oleh Disney? Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana reaksi-reaksi dari netizen Korea usai melihat bagaimana poster tersebut. Sementara itu, untuk drama Knock Off sendiri itu telah mencapai tahap akhir syuting guys dengan naskah 18 episode yang kabarnya telah selesai. Awalnya, drama ini diharapkan untuk melanjutkan produksi meskipun badai melanda. Diskusi di balik layar juga terus berlanjut dengan harapan syuting dapat selesai. Namun, tim produksi telah memutuskan untuk menghentikan semuanya dan secara resmi memberitahu staf dan pemeran bahwa syuting tidak akan dilanjutkan dalam waktu dekat. Beberapa aktor dan kru yang bersiaga selama sisa syuting telah pindah ke proyek lain.
Dan meskipun mengalami kemunduran, kecil kemungkinan untuk knock-off akan dibatalkan. Sumber-sumber industri menyatakan bahwa masa depan serial tersebut bergantung pada bagaimana situasi seputar Kim Soo Hyun diselesaikan. Seperti yang diketahui, sekarang ini sang aktor terlibat dalam pertarungan hukum setelah mengajukan gugatan sebesar 12 miliar Korea won terhadap individu-individu yang terkait dengan Garo Zero yang telah menjadi sumber dari banyaknya tuduhan. Saat kasus hukum ini terungkap, nasib knock-off masih belum jelas. Dengan perilisannya di masa mendatang bergantung pada hasil kontroversi yang telah menyelimuti salah satu produksi K-drama yang paling dinanti-nantikan. Lantas, gimana ya guys ke depannya? Akankah drama ini dapat ditayangkan atau bagaimana nih? Mari kita tunggu saja ya bagaimana ke depannya. Alright everyone, jadi sepatutnya bagaimana update mengenai apa yang terjadi sama Kim Soo Hyun dan juga Kim Se-ron. Aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformation, mohon koreksi. Kita akan jumpa lagi guys di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulki pamit undur diri dan selamat beraktivitas. Guys, di akhir video ini aku izinnya untuk spill produk body care buat kalian yang pengen mencerahkan kulit kalian. Tahap pertama yang kalian lakukan, mungkin kalian tuh bisa pakai eksfoliasi gel dari Shinzui Glow Spa, yang mana ini tuh ya ada pembantu untuk ngangkat daki-daki yang ada di kulit kalian, dan pas daki-daki itu keangkat, kulit kalian nanti bakal kelihatan lebih cerah, lembut, dan juga lembab. By the way, aku kemarin beli dua guys, ada Chika sama Ichigo. Lanjut ke produk yang kedua adalah body wash. Aku sebenarnya punya sih guys beberapa rekomendasi body wash, dan yang aku pakai sekarang ya, ini aku rekomendasikan adalah produknya K Natural White. Jujur setelah aku pakai ini ya, kulit itu jadi lebih lembut, lembab, dan dia itu nggak gampang kering teman-teman, dan juga nampak cerah. Habis itu baru deh aku pakai body serum. Aku juga punya beberapa rekomendasi ya guys, dan salah satu yang aku coba selama beberapa bulan terakhir adalah body serumnya Herboris. Ini tuh wangi banget sih. Ini aja belum dibuka wanginya udah keluar loh. Dan itu kayak ada efek tone up-nya gitu loh guys. Jadi setelah dipakai kelihatan cerah kulitnya. Dan saran dari aku adalah kalau kalian beraktivitas di luar ruangan gitu ya kan, dan terkena paparan matahari secara langsung, jangan lupa untuk pakai sunblock supaya kulit kalian juga terlindungi teman-teman. Anyway, buat kalian yang juga mungkin tertarik untuk cobain ini, nanti bisa langsung mampir ke tag produk aku ya. Thank you so much and bye bye everyone.